Shalom, selamat malam saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari bersama kita minta bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan baik menjaga kehidupan kami. Dan di malam hari ini kami boleh kembali bersekutu, berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan, biarlah Tuhan menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dimengertikan dan memahami firman Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-5, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Injil Matius, pasal 5, ayat yang ke-10 hingga 12, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Semoga kita tetap diberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani sisa kehidupan kita yang Tuhan masih percayakan kepada kita. Ya, saudaraku, ketika saya membaca ayat yang kita baca pada hari ini, saya tertuju pada ayat yang ke-11. Yaitu ketika saya membaca ayat yang ke-11, saya teringat dengan peristiwa yang menimpa Ahok beberapa tahun silam. Kisah Ahok ini sangat panas gitu ya, sangat menggelegar di ranah-ranah Indonesia, di mana Ahok menerima banyak fitnahan, celaan dari banyak orang yang membencinya, sehingga kasus ini diajukan pada pengadilan dan Ahok pun harus masuk dalam penjara. Saya bisa bayangkan bagaimana perasaan Ahok ketika dia dinyatakan bersalah. Pasti ada rasa sedih, kecewa, ketidakadilan yang menimpa dirinya. Saya mengingat ada sepenggal perkataan Ahok yang mengatakan setelah dia dijatuhi hukuman pidana, Ahok mengatakan seperti ini, saudaraku. Percayalah bahwa Anda yang menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya buktikan bahwa satu persatu akan dipermalukan nanti. Nah, perkataan Ahok ini, saudaraku, ternyata tidak mematahkan semangat roh yang ada di dalam dirinya sebagai orang percaya. Bahwa Tuhan sendirilah yang akan menolong, membantu persoalan kehidupan umatnya. Terkhususnya pada saat itu Ahok, ketika dia difitnah, dia mengalami cercaan oleh orang lain. Nah, saudaraku, peristiwa yang dialami oleh Ahok ini nampaknya menjawab tema dari perenungan kita di malam hari ini. Konteks kita di malam hari ini hendak memberitahukan kepada para murid tentang realita hidup. Sebagai orang percaya, kita pasti, para murid dan kita juga pernah mengalami penolakan. Kita pernah difitnah, dicela, sindiran, dan lain sebagainya yang membuat kita tidak tenang. Karena mungkin Bapak Ibu Saudaraku mengikuti Kristus, akhirnya kita mendapatkan hal yang demikian. Tapi saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada pembacaan kita di malam hari ini, agar kita tetap berbahagia, bersukacita. Kita tidak kaget, kita tidak syok ketika kita mengalami hal seperti itu. Mengapa demikian, saudaraku? Sebab Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam dunia juga mengalami penolakan. Tuhan Yesus juga mengalami fitnaan, cercaan, dan akhirnya hal itu membuat Yesus harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, dosa-dosa umat manusia. Oleh sebab itu dikatakanlah dalam pembacaan kita, berbahagialah engkau yang mengalami demikian. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini hendak memberikan kita kekuatan bahwa sekalipun dunia memfitnah, dunia menolak keberadaan kita karena kita mengikuti Kristus, tapi semua itu hendak membuat kita berkualitas dan mendatangkan kebahagiaan kita. Sebab dikatakan pada ayat 12, kita akan menerima upah yang besar di surga. Dan Tuhan sendirilah yang akan berperkara atas diri kita. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi benteng kehidupan kita.
Sama seperti perkataan Ahok yang mengatakan bahwa mereka yang memfitnah, mereka yang mencela, mereka sendiri dipermalukan satu persatu oleh Tuhan. Dan buktinya kita bisa lihat Bapak Ibu Saudaraku, satu persatu orang yang telah menjatuhkan Ahok, memfitnah Ahok, menerima hukumannya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu janganlah kita takut, gentar sedih hati ketika dunia menolak kita, karena kita tetap berpegang teguh pada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Mungkin lawan kita bahagia karena melihat penderitaan kita. Akhirnya orang itu juga akhirnya masuk dalam penjara. Lawan kita mungkin bahagia. Tapi bagi orang beriman saudaraku, itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa berlangsung lama. Sebab menderita, difitnah pun Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pergi meninggalkan kita. Dan Tuhan sendirilah yang bekerja atas apa yang menimpa kita. Serta Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Jadi saudaraku, ketika kita teguh di dalam Tuhan, di bacaan ayat 12 kita di hari ini, dikatakan bahwa kita akan menerima upah, yaitu menjadi anak-anak Allah yang kuat dan tangguh menjalani kehidupan ini. Upah yang diberikan bukan dalam bentuk materi, uang, gaji seperti kita bekerja, tetapi upah adalah kasih anugerah Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Apa upah yang diterima? Semua tergantung dari Tuhan. Tetapi yang paling terpenting saudaraku, upah tersebut memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Tetap kuat, tetap semangat menjalani kehidupan ini, sebab ada Tuhan yang selalu ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari bersama kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Ketika kami mengalami banyak penolakan, ketika kami mengalami banyak fitnahan, kami ditolak, kami dicerca, difitnah, karena kami tetap mengikuti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan berperkara di atas kehidupan kami. Pada waktunya Tuhan menyatakan kuasa Tuhan lewat kesediaan Tuhan membantu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan. Di malam hari ini kami boleh belajar mengenai firman Tuhan. Dan ketika saat ini Tuhan mungkin kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Atau kami akan beristirahat malam. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara menjaga melindungi kehidupan kami. Ketika kami beristirahat malam, Tuhan yang senantiasa ada menolong menyertai kami. Sehingga di esok pagi ketika kami masih diberikan kesempatan, kami boleh bangun dengan sukacita. Kami boleh bangun dengan ungkapan syukur untuk mewartakan kemuliaan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Ini kehidupan kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.